Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 calon presiden menyoroti 3 hal berbeda pada debat perdana calon presiden 2024 yang berlangsung di gedung KPU Jakarta. Anies Baswedan menyinggung masalah HAM, sementara Prabowo memilih membahas demokrasi, sedangkan Ganjar Pranowo memaparkan hasil temuannya saat berkeliling dan bertemu dengan masyarakat. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai. Kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, debat calon presiden yang pertama berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Di hadapan panelis, debat capres diawali dengan memaparkan visi dan misi. Debat pertama, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam penyampaian misi dan visinya langsung menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam masalah HAM di Papua, Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku masalah HAM di Papua sangat rumit karena ada unsur separatisme dan adanya campur tangan asing. Prabowo menawarkan sejumlah solusi terkait pelanggaran HAM di Papua, salah satunya kehadiran aparat. Prabowo juga sepakat dengan calon presiden nomor urut 2 Ganjar Pranowo mengenai cara menyelesaikan permasalahan di Papua. Ada faktor ideologi, inilah yang masalahnya tidak gampang ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Ganjar menilai bahwa masalah di Papua bisa diatasi dengan dialog. Tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Sementara Anies Baswedan menilai permasalahan di Papua muncul karena ketidakadilan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama.
Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memaparkan hasil temuan kampanye politik di sejumlah titik di Indonesia dalam debat Capres perdananya pada Pilpres 2024. Makna percepatan digambarkan dalam kemeja putih bertuliskan satset yang ia pakai. Dan berikut perbincangan Camar Hainda dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sesaat sebelum melaksanakan debat Capres perdana. Ini menggunakan kemeja putih dan ada tulisan satset. Kalau Pak Mahfud tadi tas-tes gitu. Maknanya seperti apa, Pak? Gerak cepat. Agar kemudian kita bisa merespon persoalan masyarakat juga dengan cepat. Sehingga harapan kita keputusannya juga bisa jauh lebih cepat. Sehingga menuju Indonesia yang unggul itu kita butuh respon yang cepat karena dunia juga berubah dengan cepat. Pemirsa, pelaku perusakan mobil taksi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan yang videonya sempat viral di media sosial diamankan polisi. Usai dimediasi, pelaku dan korban sepakat berdamai. Viral di media sosial, video cekcok antara dua pengemudi roda 4 di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan yang berujung pada aksi pengerusakan Senin lalu. Terlihat pengemudi minibus berwarna hitam turun dari kendaraan miliknya dan langsung mendatangi mobil milik korban serta memerintahkan korban untuk keluar dari mobilnya. Terduga pelaku beberapa kali memukul kaca sebelah kanan mobil milik korban, disusul merusak kaca spion sebelah kanan, mematahkan wiper kaca mobil yang dikendarai korban, lalu pergi. Tak lama berselang, penyidik Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya pun langsung mengamankan terduga pelaku di kawasan Jakarta Pusat pada Senin malam dan membawanya ke Mapolda Metro Jaya. Usai dimediasi Selasa siang, terduga pelaku dan korban sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan. Saya sudah meminta maaf sebesar-besar kepada Bapak Peri. Untuk permasalahan ini, alhamdulillah kita proses secara kekeluargaan dan saya pun telah mengganti rugi atas kerugian perusakan di mobil Bapak Peri. Selain meminta maaf, terduga pelaku telah mengganti rugi kerusakan mobil milik korban. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, balita korban kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan kekasih tantenya saat ini kondisinya kritis. Korban mengalami sejumlah cedera berat di bagian kepala dan tubuh. Balita berusia 3 tahun yang mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh pacar tantenya kini dalam kondisi kritis. Akibat penganiayaan, bayi tersebut mengalami sejumlah cedera berat serta mengalami patah tulang di bagian bahu dan kepala. Tersangka saat ini dalam pemeriksaan Polres Jakarta Timur, sementara korban masih dalam perawatan rumah sakit. Kondisi balita ya, per hari ini gimana, Pak? Per hari ini masih belum sadar. Jadi kayaknya memang traumanya pada bahu kanan dan kepala. Berarti itu maksudnya dalam kondisi koma ya, Pak? Koma. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, tante korban yang masih di bawah umur dijadikan saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang tersangka predator seks terhadap 4 anak di bawah umur di Sampang, Jawa Timur diringkus polisi di rumahnya. Saat penangkapan di rumah, pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali. Beginilah detik-detik penyergapan seorang pelaku predator seks anak di bawah umur di wilayah Sreseh, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku yang bersembunyi di rumahnya tak berkutik ditangkap sejumlah aparat kepolisian. Namun saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku berinisial AS nekat melarikan diri. Petugas gabungan yang mengetahui pelaku kabur langsung mengejar dan tertangkap di kawasan hutan. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Sampang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Terus adanya perkosaan terhadap anak
yang dilakukan oleh seseorang laki-laki inisial AS. TKP-nya di wilayah Terjun, namun setelah kita mengembang menjadi 4 TKP, dan korbannya semuanya adalah anak di bawah umur. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV milik warga saat berboncengan motor dengan salah satu korban anak di bawah umur untuk melakukan aksi bejatnya. Kasus ini terbongkar setelah keluarga korban melapor ke Mapolres Sampang. Dari hasil penyelidikan, diketahui ada 4 anak yang menjadi korban pelecehan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, News melaporkan. Pemirsa, sebanyak 25 rumah di kawasan Petak Panjang, Kota Dumai, Riau ludes terbakar. Kebakaran diduga dari arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kebakaran hebat melanda 25 rumah di Jalan Budi Kemuliaan, Petak Panjang, Kota Dumai, Riau. Api begitu cepat membakar seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang seadanya. Musibah ini diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah. Untuk korban jiwa apakah ada kita temukan? Sementara masih nil, akan tapi kita upayakan setelah selesai pemadaman nanti kita akan lihat dan cek kembali para penghuni yang ada di barak tersebut. Dari data kita ada berapa kakak di sini? Masih dalam proses penyelidikan karena sekarang posisi masih upaya pemadaman dalam rangka supaya tidak melebar ke tempat yang lain. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah Pemkot Dumai kerahkan 6 unit mobil damkar. Akibat kebakaran ini sebanyak 20 kepala keluarga yang rumahnya ludes harus ditinggal sementara di tenda darurat. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. 8 ekor orangutan dewasa dilepas liarkan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya satwa langka dilindungi tersebut merupakan hasil penyelamatan dan telah menjalani rehabilitasi selama lebih dari 7 tahun. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah bersama Yayasan Bos Foundation kembali melepas liarkan 8 individu orangutan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Proses pelepasliaran satwa langka dilindungi ini dilakukan dalam 2 kali pemberangkatan, yakni tanggal 12 Desember dan 14 Desember menempuh jalur darat dan sungai. Sebelum dilepasliarkan, ke-8 orangutan yang terdiri dari 5 jantan dan 5 betina telah dinyatakan sehat. Selain itu, orangutan juga telah menjalani rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru serta penempatan di hutan pra pelepasliaran selama lebih dari 7 tahun. 8 ekor ini, 8 individu ini macam-macam ya. Tapi ada sebagian yang dibawa ke pusat rehabilitasi itu dalam usia yang masih sangat muda, ditemukan tanpa induk, ya, untuk menjamin survivalnya dia, diselamatkan dibawa ke pusat rehabilitasi. Hingga kini masih ada 252 ekor orangutan dewasa dan anak yang masih menjalani rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru. Sementara itu, terdapat 70 ekor orangutan dewasa yang tidak bisa dilepasliarkan karena tertular penyakit hepatitis dan TBC. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mempersiapkan berbagai strategi guna mendulang kemenangan pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan menekankan para caleg untuk gencar turun, mensosialisasikan program, dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, memberikan pembekalan untuk para caleg se-Kabupaten Bogor jelang pemilu 2024. Dalam pengarahannya, HT menekankan agar para caleg masif menjalankan program yang berpihak pada rakyat. Gencarnya program Perindo dinilai akan mampu memberikan kemajuan dan menaikkan angka produktif masyarakat Indonesia.
Saya berikan pembekalan penguatan kepada mereka agar supaya Partai Perindo bisa mendapatkan kursi yang banyak di Kabupaten Bogor, baik di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten sendiri. Jadi tadi sudah saya sampaikan banyak turun ya, dengan kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah dicanangkan oleh Partai Perindo. Saya menegaskan kembali bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Jadi para caleg kita bersinergi dengan struktur kepengurusan, meskipun di antara caleg pun juga ada kompetisi, sudah pasti. Tapi memang yang utama adalah bagaimana kemudian Partai Perindo bisa menang. Itulah kira-kira yang Pak Ketum arahkan. Partai dengan nomor urut 16 di kertas suara ini optimis membidik kemenangan dengan target 2 digit di pemilu mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia International Taekwondo Federation kembali menggelar kejuaraan junior taekwondo setelah terhenti akibat pandemi. Dalam kejuaraan ini, putra-putri Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo, Theodore Maximilian, dan Madeline Eleanor ikut menjadi peserta kompetisi. Kejuaraan junior taekwondo digelar di Sekolah Regina Pacis, Jakarta Barat, yang diikuti oleh puluhan anak-anak berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Di antara anak-anak ini putra dan putri Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, ambil bagian sebagai peserta. Theodore Maximilian Darmajaya, putra sulung Angela Tanusudibyo, bertanding di kelas sabuk biru, sementara Madeline Eleanor Darmajaya bertanding di kelas sabuk hijau. Keduanya bersama peserta lain tampak antusias saat menunjukkan jurus dan teknik taekwondo di depan juri. Angela yang setia mendampingi putra-putrinya bertanding selama kompetisi berlangsung nampak bangga ketika melihat keduanya naik ke podium untuk menerima medali. Saya sebagai orang tua tentunya bangga Madeline bisa mengikuti suatu kompetisi. Jadi Madeline ini udah cukup lama ya, beberapa tahun belakangan ini menekuni taekwondo, salah satu cabang olahraga bela diri. Dan saya melihat kompetisi seperti ini nih sangat baik sekali untuk pertumbuhan seorang anak, bagaimana dia bisa belajar untuk berkompetisi dalam suatu lingkungan yang tentunya ada peraturan yang ada, begitu ya, dia harus menaati seluruh peraturannya. Ngafalin, iya. Hafalin jurusnya? Iya. Lama nggak ngafalinnya? Iya. Kalau bisa besok-besok mau ikut lagi nggak kompetisi-kompetisi? Harus dong. Oke. Kejuaraan junior taekwondo ini digelar sebagai upaya memotivasi para peserta untuk berprestasi dan mengikuti kejuaraan taekwondo yang lebih besar. Dari Jakarta, Amri Narida, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Uji nyali tidur di atas ketinggian 300 meter di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Menguji nyali tidur di atas ketinggian 300 meter di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Tidak hanya menyiapkan fisik, tapi juga butuh mental yang kuat untuk mencoba wisata ekstrim yang satu ini. Sekarang kita lagi di jalan menuju atas tebing. Cuman jalannya masih curam banget, Redikers. Kita lihat Redikers, di sini lu tebak-tebak aja kita mau main apa. Ada tali. Ini tali apa? Elastis itu ya? Tali apa sih? Statis. Bukan, ini tali statis. Oh, ini statis. Karena mantel. Terus ada karabiner juga. Terus itu ada apa tuh? Di ini. Apa? Nggak ini nih. Ah, itu hemok kali. Nah, ada hemok buat apa, Ben? Hemok ya buat bobo lah. Nah, di mana itu dia masalahnya? Soalnya kita kan di atas tebing nih. Pokoknya di sini kita bakal ngasih lihat kalian pemandangannya spektakuler. Wah. Tetap di Travel Addict tanpa batas.
Oke, Tradikers, kalau dilihat dari tebing yang di sebelah sana, Albert udah siap-siap buat turun. Sementara di sebelah sini ada yang gemeteran banget nih, Tradika. Iya, soalnya biasanya aku berapa meter ya? Di 300 meter ya? Iya, lebih 300-an lah, 300-an. Oke, Tradikers, langsung aja gua cobain tiduran di hemok di tengah-tengah tebing. Level Edik tanpa batas. Tradikers, akhirnya gue nyampe juga. Jadi dari situ ke tengah sini jaraknya kurang lebih ada 10 meteran. Dan itu berat banget, boy. You know? Jadi dari di sini ada 3 tali. Jadi tali ini yang warnanya oranye ini, jadi diikat ke hemok. Jadi pas lu ngelewatin hemok sebelumnya yang belakang gue harus pindahin dulu karabinernya ke tali yang sama, cuma harus ngelangkahin dulu. Dan itu sensasi ya. Sama angin yang kencang banget, jadi pindahin satu karabiner ke satu karabiner dari satu tali ke tali yang lain itu susah banget karena anginnya kencang. Jadi badan gue tuh terombang ambing karena badan gue kecil juga ya, jadinya gue kebawa angin tuh gampang banget. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.